Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat dodol labu atau jenang labu atau jenang waluh ya. Nah, kalau kalian tuh nggak suka kalau misalkan konsumsi waluh yang gitu-gitu aja secara langsung, kalian bisa mengolahnya menjadi dodol atau jenang seperti ini. Ini rasanya enak banget, harum, manis dan wangi. Nah, mau tahu caranya gimana membuat? Tonton terus videonya hingga akhir ya. Jangan lupa subscribe dan like dulu. Terima kasih. Yang pertama, ini saya sudah siapkan 1 kg labu yang sudah dikupas. Jadi berat bersih setelah dikupas itu sebanyak 1 kg. Sudah saya kupas, cuci bersih, kemudian potong-potong kecil seperti ini agar nanti lebih mudah untuk empuknya ya. Sekarang ini kita mau kukus dulu. Ini saya sudah siapkan kukusan dan air kukusannya juga sudah mendidih. Lalu kita masukkan labu kuningnya. Ini saya masukkan ke dalam loyang cetakan seperti ini ya, biar lebih mudah nanti ngangkatnya. Kita kukus hingga empuk kira-kira 15-20 menit aja. Nah, setelah kira-kira 15-20 menit ini udah empuk ya labunya, udah lembut banget. Ini bisa kita angkat, kemudian dinginkan terlebih dahulu sebelum kita buat dodol ya. Nah, ini labunya sudah dingin. Sekarang ini mau saya haluskan dulu. Saya haluskan menggunakan blender. Kalau nggak di blender juga bisa ya, ditumbuk-tumbuk aja. Tapi pastikan benar-benar halus ya. Kalau mau di chopper juga boleh, sesuai selera aja ya. Tergantung alat apa yang kalian punya. Ini langsung saya masukkan semuanya ke dalam blender. Lalu ini saya sudah sediakan 1500 ml santan. Saya ambil dari 2 butir kelapa. Kita peres ya, ambil 1500 ml. Kemudian kita masukkan separuhnya untuk memblender. Tujuannya agar blendernya itu bisa muter ya. Jadi kita tuang separohnya aja. Kalaupun nggak separohnya, kalau blendernya itu sudah bisa untuk muter ya, sedikit aja juga nggak masalah ya. Nah, ini hasilnya yang udah di blender sampai halus seperti ini ya. Lalu saya siapkan wadah, kemudian tambahkan 150 gram tepung beras ketan putih, 150 gram tepung beras biasa, 1 sendok teh garam, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan dengan sisa santan tadi yang telah kita pakai ya. Ini kita masukkan seperti ini sambil diaduk. Dimasukkan santannya itu secara bertahap ya. Jangan sekaligus untuk menghindari banyaknya tepung yang menggumpal. Nah, ini kita aduk-aduk dulu hingga tekstur adonannya itu menjadi licin dan halus. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak suka kalau makan labu secara langsung, ini bisa jadi alternatif ya. Cara mengkonsumsi labu dengan cara dibuat jenang ataupun dodol itu sama aja. Nah, ini sudah kita masukkan semua sisa santannya. Lalu saya siapkan wajan anti lengket ya. Kita masukkan blenderan dari labu dan santan tadi. Kita masukkan semuanya. Kalau nggak pakai wajan anti lengket juga bisa teman-teman ya. Tapi khawatirnya nanti itu berkerak. Kemudian saya masukkan adonan dari tepung beras tadi. Ini saya saring ya, untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal. Nah, seperti ini ya, ternyata masih ada tepung yang menggumpal. Kita haluskan dengan cara seperti ini. Lalu tambahkan dengan 500 gram gula pasir, sedikit ekstrak vanila, kira-kira setengah sendok teh. Boleh juga pakai vanili bubuk ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Untuk dari rasa manisnya, kalau menurut saya dengan 500 gram atau setengah kilogram gula ini udah pas ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka rasa yang terlalu manis, ini bisa dikurangi kira-kira 50 gram aja. Untuk garamnya itu wajib ya, biar rasanya itu nanti seimbang, atau kalau bahasa saya itu biar nggak cemplang gitu ya kalau dikasih garam.
Nah seperti ini udah kecampur. Sekarang ini siap untuk dimasak. Ini saya masak menggunakan api sedang ya, jangan pakai api besar, nanti gampang gosong. Pakai api sedang aja. Kalau pakai jenis kompor yang saya pakai seperti ini kecil pol ke bawah teman-teman ya, itu artinya nyala api sedang. Aduk terus, nanti dia akan menggumpal ya. Ini mulai menggumpal seperti ini. Jadi ini tidak boleh berhenti mengaduk ya. Durasi masak jenang dodol atau jenang labu ini kira-kira itu sampai 1,5 jam lamanya ya. Emang lama banget. Jadi sebelum kalian mulai memasak ya, peregangan otot dulu ya, pemanasan biar pundaknya nanti nggak sakit gitu ya. Nah ini karena lama masak ya. Kalau emang bikin jenang itu kan dibutuhkan waktu yang sangat lama sampai adonannya itu mateng, tanek, jadi nggak gampang tengik dodolnya, nggak gampang basi. Ini adonannya sudah mulai halus, airnya juga sudah mulai habis ya. Harus sabar teman-teman ya. Apinya jangan sekali-sekali dibesarkan ya. Jangan karena ingin biar cepat saat airnya dibesarkan aja, itu jangan. Tetap pakai api sedang dari awal hingga akhir ya. Nah ini airnya sudah mulai habis, adonannya juga sudah mulai mengental, tapi ini belum matang teman-teman ya. Pokoknya durasinya itu 1,5 jam, boleh lebih, kira-kira 10 menit aja lebihnya. Nah seperti ini, aduk terus. Nah ini udah matang teman-teman ya. Ini saya tadi sudah 1,5 jam lebih, kira-kira 10 menit. Udah tanek. Kalau kita aduk ini sudah mulai berat, sudah mulai pegel. Ini bisa kita angkat ya, matikan api kompor. Nah ini saya siapkan loyangnya ukuran 18x18, saya alasi dengan plastik. Nah sudah saya masukkan. Tadi lupa nggak saya tekan tombol recordnya karena kebetulan saya matikan. Jadi ini tiba-tiba udah langsung masuk ke loyang gitu aja ya. Kita ratakan bagian atasnya biar sedikit mulus walaupun nggak bisa terlalu mulus. Jadi ini adonannya masih sangat panas sekali, walaupun nggak terlihat asapnya ya, tapi ini masih sangat panas. Lalu kita biarkan dulu ini jenang dodolnya sampai dingin selama 1 malam ya. Nah setelah dibiarkan semalaman, ini udah lumayan beku. Ini nggak saya masukkan ke dalam freezer ya, nggak saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi kita biarkan aja. Ini kita angkat karena kan dialasi dengan plastik jadi lebih mudah ya. Potong-potong sesuai selera. Tapi kalau teman-teman misalkan buatnya itu pagi, mungkin siang sudah bisa dinikmati ya, atau sore sudah bisa dinikmati, nggak perlu menunggu semalaman. Karena nggak perlu menunggu sampai yang terlalu keras gitu juga bisa. Karena ini mau saya bungkus, jadi biar lebih mudah untuk memotongnya saya biarkan semalaman ya. Karena kebetulan ini saya tuh selesai bikinnya itu sekitar jam 2 siang ya. Jadi saya biarkan dulu semalaman. Kemudian ini saya bungkus dengan plastik seperti ini. Kalau mau dibungkus pakai plastik yang dipotong sendiri juga bisa ya. Untuk plastik pembungkusnya gunakan plastik yang berwarna bening seperti ini ya, jangan plastik yang burem itu. Nah kayak gini teman-teman. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Jadi terserah kalian besar kecilnya mau semana. Nah ini jadinya dodol labu atau dodol waluh atau jenang waluh, itu sama aja ya. Seperti ini hasilnya. Udah jadi, sudah bisa dinikmati. Untuk bungkusnya juga saya buat seperti ini, nggak saya lem ya, biar lebih mudah aja sih untuk membukanya ya. Plastiknya saya pakai plastik sambal ini ya, biasanya kayak gini. Sekarang saya mau cobain dulu dodol waluhnya. Nah ini nggak perlu menunggu semalaman seperti saya teman-teman ya, asal udah mateng, udah mengeras, kalian bisa langsung menikmatinya. Karena kalau belum dingin itu masih lembek, masih sulit untuk dipotong ya, belum nurut sama kita untuk dipotong. Saya cobain dulu. Rasanya enak banget, manis dan tentunya sangat lembut, sangat legit sekali. Aroma waluhnya itu nggak kecium ya, tapi udah bercampur dengan gula dan tepung beras ini jadi enak banget. Mantep abis. Ini enak banget. Kalau untuk sajian acara keluarga juga ini bisa banget ya.
mau dijual lagi juga bisa banget, mantep. Cara buatnya sangat simpel, sangat gampang sekali. Kita hanya butuh tenaga dan waktu saja yang lama ya. Hasilnya sangat memuaskan karena ini benar-benar enak banget. Kalian wajib mencobanya ya. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.